Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sri Rahayu dengan NIM J1A118083 dari kelas R001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal pengembangan produk saya dengan judul Pengaruh Jenis Perlakuan Terhadap Karakteristik Lape Labu Kuning atau Cucurbita moschata. Lanjut saja ke materi yang pertama, itu Lape Labu Kuning. Dengan sub pembahasan yaitu latar belakang, rumusan masalah, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, pemanfaatan penelitian, metode penelitian, rancangan percobaan, parameter penelitian, dan biaya serta kegiatan. Misalnya yang pertama yaitu latar belakang. Tanaman labu kuning merupakan suatu jenis buah yang termasuk ke dalam familia Cucurbitaceae, termasuk tanaman semusim yang sekali berbuah langsung mati. Labu kuning salah satu tanaman yang mudah dalam pembibitan, perawatan, dan jenisnya cukup memberikan nilai ekonomis yang tinggi kepada masyarakat. Lanjut saja kepada hipotesis. Yang pertama yaitu jenis gula berpengaruh terhadap rasa, aroma, dan jenis karakteristik pada lape labu kuning. Yang kedua, jenis gula terbaik pada lape dapat menghasilkan lape labu kuning yang baik pada karakteristik serta mendapatkan jenis gula yang dapat diaplikasikan dalam pembuatan lape labu kuning. Tujuan penelitiannya ada dua, yaitu untuk melihat jenis gula yang tepat pada pembuatan lape labu kuning. Yang kedua yaitu untuk melihat pengaruh jenis gula terhadap karakteristik lape labu kuning. Masuk kepada manfaat penelitian. Untuk mengetahui potensi labu kuning sebagai bahan dasar dalam pembuatan lape labu kuning, serta untuk memberikan pengetahuan tentang jenis gula yang tepat pada pembuatan lape labu kuning. Lanjut ke metodologi penelitiannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat yaitu kompor gas, panci, sendok, talenan, baskom, pisau, dan timbangan. Serta bahan yang digunakan yaitu labu kuning, tepung beras, kelapa parut, gula pasir, gula aren, gula tebu, vanili, garam, serta daun pisang. Lanjut saja ke rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor dengan 3 perlakuan, yaitu membandingkan antara gula pasir, gula aren, dan gula tebu. Baiklah, lanjut ke tabel rancangan penelitian. Yang pertama untuk kode sampel yaitu G1 untuk gula pasir, G2 untuk gula tebu, dan G3 untuk gula aren. Pelaksanaan penelitiannya yaitu labu kuning yang pertama itu dikupas, kemudian dipotong dan dibersihkan dengan air yang mengalir, kemudian direbus hingga benar-benar matang dan ditiriskan. Lanjut kepada proses pembuatan adonan lape labu kuning. Yang pertama, labu kuning dihaluskan, kemudian ditambahkan 1 kg tepung beras secara perlahan, kemudian ditambahkan 1 butir parutan kelapa, ditambahkan vanili secukupnya dan garam juga secukupnya. Kemudian adalah proses pembuatan lape labu kuning dengan penambahan gula. Untuk adonan pertama, dengan adonan 1000 gram dengan tambahan gula pasir 200 gram. Kemudian untuk adonan yang kedua, penambahan gula aren yaitu dengan adonan 1000 gram. Untuk adonan ketiga juga penambahan gula tebu dengan adonan 1000 gram. Kemudian dicampurkan hingga merata dan dibungkus dengan menggunakan daun pisang sesuai dengan selera serta dikukus kurang lebih 25 menit. Metode analisis uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan dengan skala kesukaan terhadap lape labu kuning. Uji ini dilakukan oleh praktikum sendiri di rumah. Di dalam uji ini praktikum mencicipi sampel yang tersedia dan kemudian praktikan memberikan penilaian. Untuk skornya dari warna sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. Begitupun seterusnya.
Adapun biaya dan kegiatan pada tabel pertama yaitu bahan baku habis pakai itu ada 60.500, peralatan penunjang ada 228.000, transportasi ada 10.000, lain-lainnya ada 60.000 dengan jumlah hasil 358.500. Kemudian pada tabel kedua yaitu jadwal kegiatan. Pada nomor pertama itu persiapan peralatan itu pada minggu pertama di bulan Maret. Seminar yaitu minggu kedua di bulan Maret. Persiapan bahan baku itu minggu kedua juga di bulan Maret. Kemudian ada percobaan pembuatan lapek labu kuningnya juga di bulan Maret. Kemudian ada pembuatan laporan dan seminar hasil yaitu di bulan Maret minggu keempat dan April minggu pertama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Jika terdapat kesalahan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.